Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru. Mari masuklah dalam persekutuan ibadah, memuliakan Allah dengan bernyanyi, berdoa, dan mengenyangkan diri dengan firman Tuhan. Pemberitaan firman saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Maggie Claudia Leona Huai. Saat keluarga kita berkumpul, ada cerita yang berulang dan kenangan kita berjalan cepat. Malam akhir tahun 2020 kemarin, sejenak kita tenggelam dalam keharuan, bahkan terbawa tidur dengan beragam angan. Saat ini akan ada episode dan drama baru yang akan kita hadapi, dan kita belum tahu tentang hari esok. Tapi tahun baru, hidup baru, selalu berisi tentang kasih sayang Allah bagi dunia. Jemaat Tuhan, mari berdiri, menyambut kehadiran Allah melalui firman-Nya. Diberinya kemenangan bagi yang dipilihnya, manusia dikalahkan umat Allah selamanya, surga dan seisi dunia puji-puji namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang melandasi ibadah kita di saat pagi hari ini terambil dalam 2 Tawarikh pasal 29 pada ayatnya yang ke-10 dan 11 yang menyatakan demikian. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel
supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Demikianlah nats pembimbing, terimalah salam. Kasih karunia Allah sertamu, damai sejahtera melingkupimu. Kita kidungkan kidung jemaat 362 diawali oleh pemandu lagu. Dekatkanlah pada kaki salibmu, raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu, raih daku, raih dan dekatkanlah sisimu Tuhanku. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adalah anugerah Allah ketika kita masih ada di sini. Perkenanannya lah yang membuat kita melewati tahun 2020 dan penyertaannya juga yang menjaga kita semua. Di hari baru, di tahun baru, mari membaharui janji kasih Allah bagi kita dengan takut akan Tuhan. Kita maknai perjumpaan dengan Allah yang adalah terang. Allah adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata
bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Roh Kristus kiranya memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita tekun melakukan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari dan di seluruh dunia. Amin. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami gunakan. Kabut dosa dan derita, kebimbangan tangannya, sumber suka yang abadi, persinarmu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, menyerahkan kasih-Mu. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari bersama kita siapkan akan Alkitab kita sesuai dengan sabda Gunadarma terambil dalam surat atau kitab 2 Tawarikh pasal 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. 2 Tawarikh pasal 29 ayat 1 sampai dengan 11. Kita akan masuk di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus dengan menyanyikan Gita Bakti 387. Oleh karena itu mari kita berdiri dan mari kita kidungkan Gita Bakti 387 sebagai doa kita. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sembahlah Dia selama-lamanya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, mari menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab 2 Tawarikh pasal 29 ayat 1 sampai 11 yang menyatakan, Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja,
dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, "Dengarlah, hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah, orang Israel di tempat kudus, sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam di antara kita dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita kerap mendengar ungkapan buah tidak jatuh jauh dari pohon, atau like father, like son, atau like mother, like daughter. Ya. Maksud dari ungkapan itu mau mengungkapkan bahwa seorang anak biasanya dia akan mengikuti contoh atau jejak orang tuanya. Ya. Jadi bagaimana orang tuanya berperilaku, demikian pula lah akan tampak dalam kehidupan si anak. Ternyata tidak selamanya demikian. Dan itulah yang kita lihat dalam perikop pembacaan kita di saat pagi hari ini. Siapakah dia yang saya maksud dan apakah yang dilakukannya? Mari kita perhatikan dalam perikop kita di pagi hari ini. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, catatan penulis kitab 2 Tawarikh dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 ini mengungkapkan begini. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Siapakah Hizkia? Hizkia adalah Raja Yehuda ke-12 yang dikatakan salah satu raja terbesar yang pernah dimiliki oleh Yehuda. Raja Hizkia adalah raja yang terkenal karena dia membebaskan bangsanya dari kekuasaan Asyur. Dialah raja pertama yang menghancurkan bukit-bukit pengorbanan. Dan dalam catatan penulis kitab 2 Tawarikh, Hizkia kerap kali disandingkan atau disamakan atau memiliki kesamaan dengan Salomo terkait dengan beberapa hal.
Misalnya tentang perhatiannya pada bait Allah sebagai tempat peribadatan, kemudian perayaan Paskah, dan juga terkait dengan kekayaan yang dimilikinya. Nah, pertanyaannya adalah anak siapa Hizkia itu? Kalau kita lihat, nah ini yang saya bilang, tidak selamanya like father like son. Karena 2 Tawarik pasal 28 ayat 27 mencatat bahwa ayahnya adalah Ahaz. Ayat 27 dikatakan ketika Ahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di dalam kota di Yerusalem, tetapi ia tidak dibawa ke pekuburan raja-raja Israel, maka Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ahaz dalam catatan 2 Tawarik 28 ayat 1 sampai 4, ayat 23 sampai 25 adalah raja yang tercatat dalam bacaan pasal 28 ayat 1 sebagai raja yang melakukan apa yang tidak benar. Ayat 2, tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Ayat 3, ia membakar juga korban di lebak Ben Hinnom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Itulah Ahaz dan dialah ayah Hizkia. Jadi kalau kita lihat ibu bapak saudara, sungguh dia bukan contoh teladan yang baik. Tetapi ternyata puji Tuhan, Hizkia tidak mengikuti jejaknya. Nah, apa yang kemudian membuat Hizkia menjadi seorang yang dikatakan salah satu raja terbesar? Mari perhatikan bacaan kita ibu bapak pada ayatnya yang ketiga. Dikatakan di sana pada tahun pertama pemerintahannya. Pada tahun pertama loh ibu bapak. Jadi artinya pada saat-saat awal dia memerintah. Dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Nah, jadi tindakan pertama yang dilakukan Hizkia ketika dia menjadi seorang raja dari kerajaan Yehuda adalah apa? Dia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Pertanyaannya, mengapa dia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya? Apa yang menjadi sebab? Kenapa pintu-pintu rumah Tuhan itu tertutup? Mari perhatikan ibu bapak 2 Tawarik 28 pada ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-25. Dikatakan di sana, Ahaz mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Tuhan lalu membuat mesbah-mesbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Di tiap-tiap kota di Yehuda ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Dengan demikian ia menyakiti hati Tuhan Allah nenek moyangnya. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang pertama kali Hizkia lakukan adalah memperbaiki kesalahan dari ayahnya. Dia membuka kembali pintu-pintu dari bait Allah dan memperbaikinya. Itu sebagai sebuah bukti dia ingin melakukan sebuah reformasi kehidupan peribadahan yang sebelumnya sudah dirusak oleh ayahnya Ahaz. Kemudian apakah hanya sampai di situ memperbaiki saja? Ternyata tidak. Ayat 4 dan 5 bacaan kita.
Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu, keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Dia memfungsikan kembali akan para imam ya dari kaum Lewi. Dia memfungsikan kembali peran para Lewi, memfungsikan kembali para imam dan menyuruh mereka untuk menyucikan diri dan juga rumah Tuhan itu, supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Pertanyaan mendasar ya, sebuah tindakan pasti akan didasari oleh sebuah alasan. Motivasinya apa? Mari perhatikan ayat 6 sampai 9. Karena nenek moyang kita telah berubah setia, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya, mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus, sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Jadi artinya apa yang mendasari tindakan dari Hizkia untuk melakukan sebuah tindakan pembaruan secara fisik dalam kehidupan peribadahan umat adalah dia menyadari betul bahwa yang menjadi alasan utama kehancuran kehidupan di dalam kerajaan Yehuda adalah karena ketidaksetiaan di hadapan Tuhan. Karena praktek penyembahan berhala yang marak dilakukan di dalam kerajaan Yehuda. Jadi ada sebuah evaluasi diri, kesadaran sebuah bangsa, dan ada sebuah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Ya. Dan apakah hanya cukup sampai di situ memperbaiki kesalahan? Apakah hanya sampai situ? Ternyata tidak. Perhatikan ayat yang ke-10. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, ayat 11, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Ada sebuah komitmen pribadi. Hizkia bertekad untuk mengikat perjanjian dengan Tuhan. Supaya apa dikatakan? Murkanya undur daripada kita. Dia membuat sebuah komitmen di hadapan bangsanya. Supaya apa? Bangsanya pun akan mengikuti jejaknya. Menyembah akan Tuhan Allah. Dan para pelayan dalam rumah Tuhan, mereka akan melakukan tugas mereka dengan setia, ya, sehingga mereka bisa melayani Tuhan dalam kekudusan dan menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban bagi Tuhan. Itulah satu contoh hidup bahwa tidak selamanya like father, like son. Ya. Hizkia punya sikapnya sendiri terhadap bagaimana dia harus memimpin akan kehidupan bangsa Yehuda. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa relevansi firman Tuhan ini buat kita? Tema kita di hari ini adalah tahun baru, hidup baru. Apa yang bisa kita pelajari dan kita lakukan ketika kita menapaki kehidupan kita di tahun yang baru ini? Belajar
Dari perenungan firman Tuhan ini, Ibu Bapak Saudara, ada 3 hal. Yang pertama, buatlah evaluasi diri. Buat evaluasi diri kita, apa yang sudah kita lakukan sepanjang tahun yang lalu. Apakah ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan yang kita lakukan? Ya. Buatlah pengakuan di hadapan Tuhan, mohon pengampunan Tuhan, dan bertobatlah. Kemudian, ya, buat komitmen untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Ya, perbaiki diri supaya menjadi lebih baik. Jadi awali dengan itu. Buat evaluasi diri, koreksi diri, kemudian mohon pengampunan Tuhan, lalu buat komitmen untuk memperbaiki hidup dan karya menjadi lebih baik di tahun yang baru. Kedua, yang kita pelajari adalah lakukanlah tindakan-tindakan perbaikan diri. Jadi bukan cukup dengan evaluasi, minta ampun Tuhan, buat komitmen and that's it. Tidak. Ya. Tapi lakukan tindakan-tindakan yang memang menunjukkan akan upaya untuk memperbaiki diri. Untuk memperbaiki akan karya-karya yang kita lakukan. Ya. Buat tindakan-tindakan yang nyata dalam hidup kita. Dan yang ketiga, jalankanlah tugas yang Tuhan percayakan dengan setia. Ya. Karena kita semua adalah pengemban misi Allah dalam dunia. Ya. Jadi yang dimaksud dengan hidup baru di sini, tahun baru dan hidup yang baru adalah menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Membuat karya-karya kehidupan kita menjadi lebih bermakna kepada setiap orang yang ada di sekitar kita dan juga untuk persekutuan kita. Dan menjadikan diri kita sebagai saksi Tuhan yang setia. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Selamat tahun baru Ibu Bapak Saudara. Tuhan Yesus beserta kita sekarang dan selamanya. Amin. Merespon firman Tuhan ini, kita akan kidungkan Gita Bakti 116 yang diawali oleh pemandu lagu.
kasih Tuhan, marilah kita berdiri. Dan bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silahkan duduk kembali. Ibu Bapa, mari kita masuk dalam doa syukur. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu hingga kami boleh ada di hari pertama bulan Januari di tahun 2021 ini. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu bagi kami, dan terima kasih juga untuk firman yang sudah boleh menginspirasi kami untuk apa yang harus kami lakukan di tahun yang baru dan hidup yang baru. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, agar sungguh Tuhan, kehidupan kami di tahun 2021 ini akan sungguh-sungguh mengalami perubahan demi perubahan ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan persekutuan kami, dan juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di pagi hari ini Tuhan, kami ingat untuk saudara-saudara kami yang berada di dalam kelemahan tubuh. Bagi Bapak Simbolan, Bapak Victor Tumanseri, Ibu Wilmin Cekupa, juga Bapak Frederick Sahertian, Bapak Benyamin Suma, juga Ibu Yulia Napitupulu, Ibu Popon Simanjuntak, Saudara Jimmy, dan juga ibu bapak saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang juga dalam kelemahan tubuh. Bapak, kiranya mereka yang kami sebutkan itu bergumul panjang dalam pergumulan sakit mereka. Biarlah Tuhan hadir tetap di tahun yang baru ini, tetap berikan mereka semangat untuk tetap dapat menjalani kehidupan mereka dengan berserah bersandar pada Tuhan dan tidak pernah kehilangan percaya padamu. Demikian pun dengan keluarga-keluarga mereka Tuhan yang mendampingi, yang memberikan perawatan, pendampingan dalam sukacita, dalam kesabaran yang berasal dari Tuhan. Tolonglah Bapa agar melalui juga pendampingan keluarga, kasih sayang keluarga, Ibu Bapa kekasih kami ini boleh dikuatkan ya Tuhan, dan mereka menjalani pergumulan dengan tetap bersandar pada Tuhan. Kami berdoa juga Bapa Maha Baik bagi mereka yang bergumul dengan beragam persoalan hidup di hari yang bahagia ini Tuhan. Kami yakin penyertaan Tuhan tetap ada buat mereka dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bapa, kami juga mau menyerahkan akan kehidupan persekutuan kami. Kami percaya Tuhan, di tahun 2021 ini ada yang akan Tuhan tunjukkan bagi kami. Tuhan perlihatkan, Tuhan nyatakan bagi kami. Berikan kepada kami kekuatan dalam menjalani proses baik untuk pengurusan izin prinsip, dalam proses untuk membangun relasi dengan sesama kami di sekitar gedung kami ini, ataupun di dalam kami menggalang dana. Kami yakin percaya penyertaan Tuhan selalu ada buat kami. Bapa, berikan kepada semua anak-anak-Mu kesatuan hati untuk boleh bergandengan tangan terus menerus dengan tidak patah
semangat Tuhan, mengupayakan yang terbaik, mewujudkan kerinduan kami supaya bisa beribadah di bangunan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami ini. Kami juga berdoa Bapa Maha Baik, menyerahkan akan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami mohon berikanlah hikmat-Mu bagi presiden kami, wakil presiden dan seluruh menteri dan semua jajarannya. Berkati mereka dalam karya-karya mereka untuk kemajuan masyarakat bangsa negara Indonesia. Juga untuk pemerintah Kota Depok, Tuhan berkati mereka semua dalam karya-karya mereka mengupayakan kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat. Biarlah mereka sungguh Tuhan dapat melakukan tugas-tugas kepemimpinan mereka dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami pertaruhkan Bapa kehidupan kami di tahun yang baru ini. Kami percaya langkah-langkah kami akan Tuhan atur, Tuhan tata, Tuhan tuntun, sehingga kami melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk semua yang sudah boleh melayani bersama. Rekan-rekan diakan penatua, juga pemain musik, pemandu pujian, dan petugas multimedia. Berkatilah semua anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan biarlah damai sukacita-Mu melimpah selalu dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita yang bersukacita menyambut tahun baru dengan semangat dan harapan baru. Mari menyerahkan kehidupan baru dengan membawa ungkapan syukur kepada Allah. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat yang pertama. Jemaat, sebelum memberi, mari bernyanyi Gita Bakti 79, Beri Padanya. Segenap hidupku, karena Engkau
Jemaat Tuhan, silakan berdiri dan kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber dari segala yang baik dan keindahan dalam kehidupan kami. Kami yang dipelihara dan diberkati mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu. Tak sebanding dengan apa yang dapat kami berikan kepadamu, tapi kami membawa ketulusan hati dan kesenangan memberi. Biarlah pemberian ini berkenan bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, juga kami yang mengasihi-Mu. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan selamat. Majelis Jemaat GPB Pancoran Rahmat Depok mengucapkan selamat tahun baru 2021. Biarlah tahun yang baru selalu diisi tentang kasih sayang Allah bagi dunia. Kiranya semua perenungan firman dalam ibadah ini dapat menumbuh kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Harapan kami, Ibu, Bapak, dan Saudara akan terus berpartisipasi dalam seluruh aktivitas yang dilakukan baik secara daring maupun tatap muka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bidang 1, Teologi dan Persidangan Gerejawi. Pertemuan warga Sidi Jemaat akan dilaksanakan secara online dengan Zoom Meeting pada hari Sabtu 9 Januari 2021 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Link dan password akan dibagikan melalui grup presbiter, sektor pelayanan maupun unit misioner. Yang kedua, ibadah perayaan Natal Jemaat. Ibadah perayaan Natal Jemaat akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Januari 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat secara virtual dengan mengakses di website Pancoran Rahmat dan YouTube Pancoran Rahmat. Demikianlah penekanan warta hari ini. Selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kerap kita gagal menepati apa yang telah menjadi tekad, khususnya di awal tahun. Sebab ada keraguan, takut, atau tidak percaya untuk menggenapinya. Belajar dari Hizkia, kita akan memulai hari-hari di tahun anugerah Allah. Dengan takut akan Tuhan, kita menguduskan diri. Jendela tahun 2021 ini saya buka. Dan dengan tekad untuk setia pada janjinya, kita percaya dan taat. Mari berdiri dan pergilah dengan damai, dengan mengkidungkan satu pujian, hidup yang jujur hendak kuserah. Yesus, kau korbankan darah-Mu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagi-Mu. Hatiku ku serahkan menjadi tata
kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Setiap kerja Kan ku lakukan demi namanya. rela menanggung sengsara pedih. Ku ikut Yesus, ku pikul salib. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Kami hendak mengucapkan kepada kita semua, Selamat Natal 25 Desember 2020 dan Selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati.